Saudara-saudariku yang terberkati, pada hari ini Senin 2 Mei 2022 kita memperingati peringatan wajib Santo Athanasius. Manusabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 6 ayat 16 sampai 21. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dikisahkan hari ini banyak orang itu mencari-cari Tuhan Yesus bukan karena percaya pada tanda-tanda yang telah dibuat oleh Tuhan Yesus, melainkan karena ingin dikenyangkan lagi dengan roti yang dikandangkan Tuhan. Mereka tidak percaya, tapi mereka tetap saja haus akan tanda-tanda. Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan kepada mereka bahwa pekerjaan Tuhan itu bukan membuat mukjizat untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi mukjizat itu adalah tanda supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah, Dia adalah Allah Immanuel yang diutus untuk memberikan hidup kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Dikatakan tadi dalam ayat yang ke-29, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia, yaitu Yesus yang telah diutus Allah. Saudara-saudariku yang terberkati, seperti ragam macam makanan jasmani bisa menopang hidup kita di dunia, santapan rohani dalam Ekaristi yang tiap kali kita rayakan, yang diberikan Yesus Kristus ini menjadi daya topang hidup rohani kita, hingga kita mengalami kepenuhannya dalam hidup kekal nanti. Maka, mari kita percaya kepadanya. Seperti yang diperintahkan Tuhan tadi hari ini, inilah pekerjaan yang dikehendaki, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya berarti menerima Yesus seutuhnya sebagai pengikut Kristus. Sungguhkah kita sudah menerima Dia seutuhnya? Ataukah kita hanya mengenakan Yesus yang sewaktu-waktu kita lepaskan karena sudah merasa tidak nyaman dan merasa
terbebani oleh karena harus memanggul salib di dalam mengikuti Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pendampingan-Mu hingga saat ini. Terima kasih atas segala berkat-Mu yang boleh kami terima. Bantulah kami untuk bisa semakin percaya kepadamu, supaya kami pun bisa mengalami tanda-tanda ilahi hadir-Mu dalam keseharian kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan meraja bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, ini dan sepanjang masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.